Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah menikmati cerita sejarah. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah, dapat menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah, dapat mengonstruksi nilai-nilai dalam teks cerita sejarah, dan dapat menulis cerita sejarah pribadi. Dari 4 hal itu akan kita bahas satu persatu. Pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai novel ulang atau rekon. Berdasarkan jenisnya, novel sejarah terdiri atas 1. Rekon pribadi, 2. Rekon faktual, 3. Rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. 2. Rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan kepolisian, dan lain-lain. Yang ketiga, rekon imajinatif, yaitu novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Berdasarkan penjelasan tersebut, novel sejarah tergolong ke dalam rekon imajinatif. Artinya, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah. Misalnya, kegemaran, emosi, dan keluarga. Itu tentang mengidentifikasi informasi dalam teks sejarah. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang menganalisis kebahasaan teks cerita sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan yang berlaku dalam teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Maksudnya, kalimat yang bermakna lampau yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat kata-kata lampau. Misalnya kata kerajaan, Gajah Mada, nah itu menunjukkan cerita pada masa lampau. Yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu. Dalam cerita itu adalah merangkaikan suatu peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya, sehingga harus memasukkan kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Contohnya, kata pada saat itu, setelah itu, dan kemudian. Kaidah yang ketiga adalah menggunakan kata kerja tindakan. Tindakan berarti menunjukkan suatu perbuatan. Contoh kata kerja tindakan, misalnya kata menangis. Kata menangis itu menunjukkan perbuatan seseorang yang sedang menangis. Kaidah keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Yang mana kalimat yang menunjukkan tak langsung itu ditandai oleh kata kerja tak langsung. Contohnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, dan kata mengungkapkan. Kaidah yang kelima, menggunakan kata kerja yang menyatakan pikiran atau perasaan. Contoh kata kerja tersebut adalah menginginkan, mengharapkan, dan mendambakan. Yang keenam, yaitu menggunakan banyak dialog. Pada
teks cerita sejarah seringkali di dalamnya terdapat dialog, yang mana dialog itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kaidah yang terakhir yaitu ketujuh, menggunakan kata-kata sifat. Tujuannya untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Contoh dari kata sifat yaitu kata adil, bijaksana, dan wibawa. Itulah 7 kaidah bahasa yang berlaku pada cerita sejarah. Itu saja pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan anak-anak bisa memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok wis leren dhewe ya. Astagfirullahaladzim.